Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, dosen Prodi Ilmu Komunikasi dan seluruh pemirsa yang bergabung di dalam webinar COVID-19 dalam perspektif ilmu komunikasi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen komunikasi interpersonal dalam keluarga. Adapun dalam kesempatan yang berbahagia ini, narasumber kita adalah Dr. Suciati SOSMSI. Beliau banyak menuliskan atau mengabdi di masyarakat berkaitan dengan keluarga Samawa. Dalam konteks persoalan kali ini tentu kita menghadapi persoalan COVID-19 di mana keluarga juga banyak yang diuji kesabarannya untuk selalu di rumah sehingga perlu ditinjau dari sudut pandang perspektif komunikasi. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Dr. Suciati SOSMSI untuk menyampaikan narasi berkaitan dengan manajemen komunikasi interpersonal dalam keluarga pada saat menghadapi pandemi COVID-19. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Sofyan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak, dalam yang tergabung dalam diskusi webinar ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua ya, sehingga dalam masa pandemi ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersilaturahmi meskipun dalam bentuk virtual. Juga salam dan sholawat kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat dan salam insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan besok di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu sehat walafiat di masa pandemi ini dan kita berdoa kita selalu bahagia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi atau sharing tentang manajemen komunikasi interpersonal dalam keluarga pada pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, dari judul ini kita lihat bersama, berarti apa ada persoalan di dalam keluarga sehingga kita perlu untuk menganalisis atau mendiskusikan tentang atau bagaimana manage komunikasi interpersonal dalam keluarga. Oke, next. Jadi, ketika kita semua mengalami masa pandemi ini, cobaan ini, tentu saja ini terkait dengan tagar di rumah aja. Di sini pemerintah dengan upayanya meminta kita untuk bekerja sama mengatasi pandemi ini dengan jalan yang terbaik adalah stay at home, stay home, life is beautiful. Kemudian dari para medis mengatakan silahkan Anda yang di rumah, kemudian kita yang bekerja, lindungi keluarga dengan di rumah saja, karena saat kamu berpetualang, COVID-19 ikut kamu pulang. Nah, dengan stay home atau di rumah aja, otomatis hampir 24 jam ya. Hampir 24 jam kita ketemu dengan anggota keluarga, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, kemudian mungkin dengan mertua kita, atau kalau sudah ada yang punya menantu dengan menantu kita yang mungkin serumah, masih serumah begitu. Nah, kita bandingkan ketika kita bekerja, mungkin separuh waktu atau 10-12 jam kita di luar rumah. Nah, ketika kita di rumah hampir 24 jam, maka ada persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di antara kita sesama anggota keluarga. Ya, mungkin ada rasa stres, rasa bosan, kemudian pengen marah, orang tua tidak sabar mengajari anak terkait dengan belajar, bekerja, dan berdoa di rumah. Maka anak mengharapkan orang tua bisa membantu, orang tua nggak sabar, muncul konflik. Kemudian mungkin terjadi juga seorang suami di masa pandemi ini mungkin penghasilannya berkurang, si istri kurang sabar, kemudian
marah, emosinya muncul, emosi di sini meskipun tidak selalu berarti marah ya. Kemudian hal-hal lain yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya konflik ya, Nah, atau konflik itu sebetulnya tidak selalu berarti atau bermakna negatif ya, karena konflik itu dalam situasi hubungan apapun itu akan terjadi dan itu tidak bisa dihindari. Nah, apalagi dalam konsep komunikasi interpersonal yang di sini notabene bahwa keintiman atau intimasi itu adalah keunikan atau ciri khas sebuah konteks komunikasi interpersonal dibandingkan dengan konteks komunikasi yang lainnya. Sehingga dalam ini saya kutipkan dari Suara Merdeka, komunikasi keluarga adalah kunci utama hadapi pandemi corona. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kita 24 jam berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi dalam keluarga ini menjadikan kunci atau menjadikan hal yang penting kita waspadai atau kemudian kita manage ya, karena kalau ini sampai terjadi tidak efektif atau kemudian menurunkan intimasi itu sendiri, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, tadi seperti stres, seperti marah-marah dan sebagainya. Padahal yang harus kita tuju sebetulnya bahwa kita bisa menjaga keintiman atau intimasi sehingga di rumah itu selalu senang, bahagia, kerasan dan sebagainya. Next. Nah, ini malah kemudian yang terjadi anehnya ini juga persoalan sendiri nih di Arab Saudi nih. Di Arab Saudi tingkat perceraian sampai 7.000 selama lockdown. Istri berhasil bongkar kelakuan suami. Jadi ini terjadi karena ketika belum lockdown, para suami keluar rumah, kemudian punya istri tiri, kedua, ketiga, keempat, tidak diketahui oleh istri pertamanya, tidak terbuka dan sebagainya. Hanya ketika lockdown, ketidakterbukaan itu akhirnya berdampak negatif. Istri marah, kemudian datang ke pengadilan, sampai melaporkan, sampai pada menggugat cerai. Nah, ini sebuah dampak yang negatif ya. Dampak yang negatif dari sebuah lockdown atau sebuah peristiwa kita harus di rumah. Nah, kemudian next. Di sini konteksnya atau studi kasusnya adalah keluarga. Karena dalam keluarga itu bisa dimaksud dalam kita satukan persepsi ya, kita samakan persepsi bahwa kunci dari sebuah komunikasi interpersonal itu adalah intimacy. Nah, kita lihat lagi next, bahwa sebuah keintiman itu dengan satu yaitu rasa saling percaya. Kita nanti akan melihat bahwa dalam keintiman itu reciprokal gitu, reciprokal dalam setiap maka segala hal, saling percaya, saling terbuka, dapat kita terjadi itu. Nah, itu memang terbuka. Seberapa besar kita harus terbuka pada sahabat, seberapa besar kita harus terbuka pada menantu, atau seberapa besar kita harus terbuka dengan calon suami atau calon itu ada jadinya sendiri-sendiri. Nah, dalam keluarga tentunya keterbukaan itu lebih ya, daripada pada sama satu ini. Saling berbagi. Kalau sahabat kemudian saling menerima,
pasangan dan keluarga ya, anggota keluarga. Boleh membanding-bandingkan dengan yang lain. Ya, kemudian saling menjaga komitmen. Masuk komitmen di sini seperti gitu. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan kondisi pasangan suami istri tadi yang persoalan di Arab Saudi tadi itu merupakan pelanggaran terhadap komitmen. Yang namanya komitmen itu berbicara tentang aku pasanganmu dimanapun saya berada, kamu tetap pasanganku. Ya. Bukan keluar melangkah 5 meter sudah jangan lagi, bukan begitu. Atau sinetron hanya yang suara hati seorang istri itu selalu yang terjadi adalah pelanggaran komitmen rumah tangga. Jadi bagaimanapun juga yang namanya suami istri itu harus tetap setia. Kalau kemudian ada cinta lokasi gitu, nah itu bagian dari pelanggaran komitmen. Percayalah bahwa cinta sejati ada di rumah gitu ya. Nah kemudian ada saling support, saling mendukung sesuatu yang positif dari keluarga kita, dari anak kita, dari suami kita. Selama itu positif, kita harus memberikan dukungan, support ya, semangat sehingga dan yang tinggi. Nah, kemudian dari keluarga itu kita lagi menjadi dengan pasangan kita dengan suami. Adalah kunci ya. Jadi kunci kebahagiaan seseorang itu ada pasangannya. Namun bagaimana? Bu Suci, maaf Bu Suci, suaranya pelan banget, Ibu. Kayaknya kurang stabil Bu, ininya. Kurang dekat? Gimana? Nah, ada gini aja Bu, gini aja. Udah ada. Oke, dilanjut Bu. Oke, jadi dari rinci tadi, dari suami istri, kemudian mungkin juga bisa ke orang tua anak ya. Ya mohon maaf bagi yang belum dikaruniai anak ya. Jadi di sini orang tua dan anak itu merupakan hubungan yang sangat intim ya. Karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan anak itu harus diketahui oleh orang tua. Kemudian anak itu harus juga resiprokal. Anak harus curhat juga, mau terbuka dengan orang tuanya sehingga tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Karena banyak kejadian anak merahasiakan sesuatu pada orang tuanya, kemudian hasilnya apa atau dampaknya apa? Dampaknya adalah sesuatu yang negatif. Ya banyak sekali kenakalan remaja, kenakalan anak yang orang tuanya tiba-tiba kaget, loh kok bisa anak saya seperti itu. Nah itu terjadi karena ketidakterbukaan anak kepada orang tua. Tetapi sebetulnya kesalahan ini bukan murni pada anak. Kenapa anak bisa tidak gaya komunikasi orang tua terhadap anak juga tidak positif. Jadi di sini lagi-lagi kita bicara resiprokal. Anak curhat pada orang tua, dekat pada orang tua, tapi orang tua bagaimana mengembangkan gaya komunikasi yang tepat. Ya, nanti akan kita bahas gaya komunikasi seperti apa yang positif ya dari orang tua kepada anak. Nah, kemudian next kita lihat lagi. Nah, mungkin juga dalam rumah ada konteks komunikasi interpersonal antara mertua dan menantu. Nah, ini unik juga kita diskusikan karena yang namanya mertua perempuan dan menantu perempuan. Nah, ini dalam konteks sama-sama perempuan
yang dicirikan bahwa perempuan itu lebih mendominasi emosional. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa mertua perempuan dan menantu perempuan itu lebih rawan konflik ya daripada mertua laki-laki dengan menantu laki-laki. Ya, nanti akan kita lihat perbedaan apa sih sebetulnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki sehingga kok perempuan menjadi baperan gitu ya. Baperan, dirasakan, tersinggungan, sampai di hadis itu mengatakan bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok ya. Jadi kalau misalnya ditegakkan paksa, dia akan patah gitu. Kalau kemudian tidak ditegakkan ya dia bengkok. Artinya bahwa bersikap atau menyikapi seorang perempuan atau istri atau anak perempuan atau menantu perempuan atau mertua perempuan itu harus dengan kata-kata yang lemah lembut, bijak dan baik sehingga tidak tersinggung, tidak patah, tidak purek. Tahu ya purek-purek itu pergi meninggalkan rumah dan sebagainya. Nah itu antara mertua dan menantu perempuan. Nah sebetulnya next aspek-aspek keintiman atau bentuk-bentuk keintiman yang bisa kita kembangkan itu ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah keintiman intelektual. Ya, keintiman intelektual itu kita mengembangkan keintiman dengan cara mendiskusikan segala sesuatu yang terkait untuk meningkatkan kualitas dari keintiman itu sendiri. Ya, misalnya suami istri mendiskusikan tentang masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka, masa depan keluarga mereka. Ya, ini konteksnya dalam konteks hubungan mereka. Jadi bukan keintiman yang atau diskusi di luar hubungan mereka. Kemudian ada keintiman sosial. Keintiman sosial di sini mengembangkan kebersamaan. Ya, bersama dalam konteks fisik, bareng-bareng, kemudian makan bersama, jagung bersama, ya. Di lapangan itu sering saya melihat seorang suami dan istri kok tidak pernah sarimbitan ya kalau jagung. Mungkin malah dengan pasangan orang lain lah. Bagaimana ini? Tidak pernah boncengan. Nah, itu bagian dari yang perlu dikembangkan di sini karena keintiman sosial itu sebuah indikator ya, sebuah indikator bahwa mereka itu harmonis. Kemudian yang ketiga, keintiman fisik ya, keintiman fisik. Keintiman fisik bisa berupa elusan, kemudian rangkulan, kemudian belayan tangan. Apakah ada seorang yang ingin dikatakan mesra itu ya, ingin dikatakan mesra tidak melakukan ini mestinya tidak ada. Nah, sampai pada puncaknya adalah hubungan seksual. Tapi tidak mesti yang namanya keintiman fisik itu hubungan seksual, termasuk gandengan gitu ya. Kalau mungkin kita melihat aneh gitu, kalau di Indonesia suami istri gandengan, sebetulnya tidak aneh. Justru ketika tidak pernah gandengan itu digandeng nggak mau, nah itu malah dipertanyakan kenapa, itu kan istrinya sendiri itu yang halal. Apalagi kalau ciuman memang tidak etis ya di ini, kalau mungkin di luar gitu nggak masalah, tapi kalau di sini gandengan atau rangkulan itu ya biasa saja karena itu suami istri ya, pencerminan dari keintiman fisik. Kemudian keintiman emosional. Keintiman emosional itu lebih pada curahan perasaan. Jadi kita mengekspresikan perasaan kita kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, baik verbal maupun non-verbal. Jadi tertawa, tersenyum, menangis, ya, bahagia, itu bagian dari keintiman emosional. Kita tidak bisa menyembunyikan keintiman itu dengan pasangan kita, ya, karena yang namanya keintiman itu selalu terbuka. Jadi kalau kita ada masalah, kita perlu menangis, ya menangis. Itu bagian dari keintiman emosional. Bukan kita pura-pura. Kalau pura-pura berarti itu menipu, berbohong, tidak terbuka. Itu bukan intim. Ya. Makanya sebetulnya konflik kemudian perceraian itu adalah diawali
ya, diawali dari adanya ketidakterbukaan, kemudian muncul konflik tidak bisa di-manage, kemudian yang muncul berlanjut ya, kalau tidak bisa di-manage mau apa lagi. Nah, kemudian ada keintiman spiritual. Keintiman spiritual itu mencakup bagaimana kita meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Pencipta, ya, meningkatkan keagamaan kita secara bersama-sama. Sholat berjamaah, bertadarus bersama, berdiskusi tentang, termasuk ke intelektual juga, berdiskusi tentang masalah agama, ya, itu bagian dari keintiman spiritual. Next. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif problem suami istri, itu sebetulnya ada di sini bisa kita rumuskan menjadi 6 ya. Biasanya tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Karena sibuk, saling sibuk. Dulu ketika kita belum work from home atau school from home, itu kita rentan di sini. Semuanya sibuk, ketemunya malam sudah capek tidur, pagi sudah kerja, semuanya tidak ada komunikasi. Kemudian prasangka, dugaan tanpa dasar antara suami istri, kecemburuan gitu, dan sebagainya. Mungkin karena tidak terbuka, kita menduga negatif, padahal tidak seperti itu. Semuanya bisa dijelaskan gitu ya. Kemudian tidak mendengar atau memperhatikan. Jadi ketika diajak ngobrol pasangan, ketika diajak ngobrol anak, malah HP-nya sendiri. Itu sampai diiklankan di TV ya, layanan masyarakat. Ketika anak ngomong, ibunya HP-an. Ketika anak ngomong ke bapaknya HP-an. Sampai anak sedih dan menangis. Inginnya bukan seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Inginnya saya itu didengarkan gitu. Nah, itu bagian dari persoalan. Kemudian mempertahankan pendapat. Nah, ini biasanya kalau dalam bahasa Jawa itu ngeyel ya. Jadi seorang suami atau istri ketika punya pendapat tidak bisa direm atau tidak bisa diberi masukan. Jadi pokoknya ini yang ini. Kalau tidak begini tidak. Kalau nggak mau diatur ya sudah, pokoknya saya pengennya begitu. Kemudian bungkam itu diem aja, ditanya marah kenapa, salahku opo, itu ya cuma diem saja sampai pasangan itu menjadi bingung sebetulnya salahku apa. Nah, hal seperti ini tidak positif karena tidak bisa memecahkan masalah, justru malah mendatangkan kegeraman pasangan. Timbangan di rumah kayak gini, bisa lebih baik di luar dan sebagainya. Istri ditanya diem saja. Tidaknya juga diam, tidak memberikan apa-apa, tanggapan dan sebagainya, ya lebih baik di luar. Gitu. Kemudian sebaliknya, yang terakhir senapan mesin. Jadi pasangan itu dengan kataku yang banyak sekali, yang suami satu kata dibalas dengan 1000 kata, atau istri satu kata, suaminya 1000 kata. Nah, itu juga tidak memberi kesempatan pasangan untuk memberikan opini atau berpendapat atau mengungkapkan perasaan. Next. Nah, kemudian sebetulnya antara pria dan wanita atau pasangan suami istri itu sebetulnya bukan sesuatu yang dipertentangkan ya. Kamu pria, kamu sifatku ini, kamu gitu ya sudah nggak bisa ketemu, tidak. Tapi ketika kita bicara konteks suami istri, laki-laki perempuan, perbedaan itu adalah saling mengisi. Nah, di sini kita lihat beberapa ciri, ya, ciri seorang istri atau wanita. Itu kalau kita lihat 4 atau 5 hal ini, ya, ternyata lebih dominan untuk baper atau emosi. Wanita lebih mudah terombang-ambing pada kebahagiaan dan kesedihan. Mengalami depresi 2-4 kali, lebih banyak. Lebih emosi, tapi tidak termasuk marah bandingkan pria. Sering mengalami emosi yang positif dan otak wanita lebih besar untuk emosi dan memori. Makanya ini harus saling difahami ya. Kenapa wanita seperti ini? Lebih baiknya bagaimana kalau menghadapi seperti ini? Ya tadi dengan kata-kata yang lemah lembut dari suami. Next. Nah, kemudian sampai pada nasihat Rasulullah bahwa sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik ya, terhadap keluarganya dan istrinya gitu. Kemudian next, nah bagaimana gaya komunikasi suami istri? Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah gaya mengontrol.
gaya ini negatif ya, karena pasangan suami istri saling tidak mau mendengarkan opini pasangannya dan cenderung untuk menghindari perbedaan pendapat ya. Jadi di sini masing-masing enggan untuk mendengarkan. Ya, kita tahu bahwa mendengarkan itu memang tidak mudah. Mendengarkan itu melahirkan atau memerlukan energi yang sangat tinggi, sehingga lebih banyak orang lebih senang orang berkata daripada mendengarkan. Itu perlu latihan. Nah, gaya mengontrol yang pertama. Kemudian next, yaitu gaya konvensional. Yang kedua, gaya konvensional ini sebetulnya juga masih negatif ya, yaitu mereka cenderung untuk menghindari diskusi, ya, menghindari diskusi dan mengalihkan perhatian ke hal yang tidak berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Jadi tidak fokus dengan atau mendengarkan persoalan pasangan. Ya, next. Kemudian gaya spekulatif. Yang ketiga, ini sudah agak positif, tapi belum positif sekali, yaitu suami istri sudah berpikiran terbuka untuk menerima dan menghargai ide pendapat pasangan. Tetapi pengguna ini biasanya menghabiskan waktu lebih banyak saling bertanya daripada mengekspresikan perasaan masing-masing. Jadi di sini poinnya adalah mengekspresikan perasaan. Ya, ketika kita punya masalah gitu, tidak kita pendam, tapi bagaimana kita curhat terhadap pasangan. Kalau memang perlu nangis ya nangis, tertawa ya tertawa, sehingga itu dari sisi psikologi bahwa alam bawah sadar itu akan selamat ya. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian tidak dicurhatkan kepada orang yang kita percayai, maka masalah itu akan menumpuk dan akhirnya terakumulasi menjadi sebuah penyakit, misalnya depresi, seperti itu. Nah, kemudian next, yaitu gaya yang positif ya, gaya yang paling efektif antara suami istri, yaitu gaya kontak penuh. Nah, gaya kontak penuh, saling mendengarkan, tidak ragu mendiskusikan, dan mengekspresikan keinginan masing-masing. Nah, itu tentang bagaimana gaya komunikasi suami istri. Nah, next. Bagaimana dengan gaya komunikasi orang tua anak? Nah, ada beberapa gaya yang perlu dikembangkan orang tua dalam mendidik anaknya atau berkomunikasi dengan anaknya. Yaitu yang pertama laissez-faire. Laissez-faire negatif ya, karena anak tidak diarahkan untuk bisa punya prinsip ya, mengembangkan diri secara mandiri dan juga rendah dalam komunikasi yang berorientasi sosial. Kedua, protektif. Jadi orang tua yang protektif, jadi terlalu melindungi anak, berarti di sini mengharuskan kepatuhan. Ya, kepatuhan dan keselarasan sangat dipentingkan. Next. Pluralitas ini positif, merupakan bentuk komunikasi keluarga yang menjalankan model komunikasi yang terbuka. Nah, jadi ada keterbukaan antara anak dan orang tua, membahas ide dengan semua anggota keluarga, menghormati minat anggota lain, dan saling mendukung. Ya, next. Nah, ini ada juga dari tokoh lain, ya, dari pakar lain yang menggolongkan ada gaya asertif, ini yang positif. Jadi asertif itu orang tua yang tegas kepada anak. Tegas itu positif, kalau yang agresif itu negatif, itu bedanya. Jadi asertif itu positif karena tegas, mampu mengekspresikan perasaan. Ya. Berdasarkan pikiran etis, ya, menghargai hak asasi orang lain, menganggap bahwa melanggar hak asasi tidak benar. Jadi apa yang menjadi hak anak kita penuhi, kalau kita sebagai orang tua harus mengatakan tegas karena anak melanggar wajibannya, tegas, kita tidak perlu merasa kasihan dan bagaimana, karena itu bagian dari mendidik anak. Kemudian next, non-asertif. Non-asertif lebih menunjukkan perasaan takut dan bimbang, mengingkari diri serta lebih memberikan keuntungan pada orang lain. Jadi di sini lebih orang tua itu kalah, sebetulnya kalah atau mengalah atau kalah gitu ya, mengalah terhadap anak. Jadi apapun yang diinginkan anak kemudian dituruti meskipun itu tidak pas bagi perkembangan anak itu sendiri. Nah, kemudian next.
yang negatif di sini, ya, orang tua yang agresif. Orang tua yang agresif, ya, yaitu menyatakan perasaan dan harga diri dengan berjuang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain, ya. Jadi ada kecurangan, ada upaya mendominasi dalam interaksi orang lain, baik verbal maupun non-verbal. Jadi di sini tidak mesti yang namanya agresif itu pakai menampar, menendang, dan sebagainya, pakai kekerasan, tidak hanya seperti itu, tapi dalam konteks verbal, orang tua yang mendominasi interaksi itu bisa dikatakan sebagai gaya yang agresif. Ini sangat negatif. Nah, next. Nah, kemudian kita sampai pada mertua menantu, mungkin di antara Bapak Ibu, Mas Mbak yang sudah menikah, ada yang tinggal serumah dengan mertua. Rawan konflik tadi saya katakan yaitu terjadi pada mertua perempuan dan menantu perempuan. Nah, di sini apa sebabnya? Yaitu karena perbedaan nilai dan sikap. Perbedaan nilai dan sikap karena biasanya mertua itu menganggap bahwa anaknya yang dulu dididik atau yang ketika dulu belum punya istri atau belum punya suami itu dirasa atau dididik secara bagus, kemudian menghasilkan kualitas yang bagus, tapi setelah berkeluarga mungkin menurun, ya, itu yang dirasakan oleh mertua, sehingga itu ada kecemburuan gitu ya. Kemudian terlalu menuntut, ya, mertua yang terlalu menuntut kepada menantu, mungkin masalah harta benda, mungkin masalah pendidikan anak dan sebagainya, itu juga tidak terlalu positif atau tidak positif dikembangkan dalam hubungan mertua menantu. Terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak. Ya, idealnya dalam sebuah rumah tangga anak ketika kemudian hadir mertua, maka ketika mertua tidak dimintai untuk penyelesaian konflik, itu sebetulnya tidak boleh mencampuri. Jadi di sini ada batas-batas kapan mertua harus ikut campur, kapan mertua harus menunggu untuk dimintai bantuan. Kemudian kurang kematangan pihak-pihak keluarga yang baru. Jadi mereka siap untuk menerima orang-orang di luar keluarga inti mereka, yaitu mertua. Nah, tetapi pada dasarnya yang namanya mertua itu sebetulnya adalah orang tua. Jadi yang dikembangkan atau memanage komunikasi interpersonal antara mertua dan menantu itu ya orang tua dan anak. Ya, jadi label saja. Jadi mertua menantu itu sebenarnya label. Ya, intinya atau esensinya adalah orang tua dengan anak. Next. Nah, ini ketika muncul konflik baik antara mertua menantu, kemudian antara suami istri, kemudian orang tua anak, itu bisa dikembangkan bagaimana memanage konflik, ya. Jadi ciri konflik yang positif itu pasca konflik itu hubungan tambah dekat, tambah intim. Tapi ketika konflik itu dipandang sebagai konflik yang negatif, itu pasca konflik, maka mereka akan renggang hubungannya. Nah, di sini banyak sekali ya memanage konflik, tapi yang paling positif adalah win-win strategies. Yang pertama win-lose dan win-win strategies, ya, ini positif karena mengutamakan kepuasan dan menyelamatkan image. Kemudian ada juga yang memanage konflik dengan avoidance, yang menghindar setelah konflik, pergi dari rumah atau memutar tape recorder keras-keras supaya tidak mendengar apa-apa selain itu. Kemudian ada force and talk strategies, berkata kasar, memukul, menampar. Sebagian orang mengatakan yang menjadi sumber konflik. Konflik yang dikonflikkan itu apa? Itu harus real. Kemudian ketika kita sudah tahu apa konfliknya, kemudian kita menguji alternatif solusi. Ya, menguji alternatif solusi, kemudian percobaan dari solusi itu, evaluasi solusi, kemudian yang terakhir menerima atau menolak. Kalau kemudian solusinya ditolak, maka kita akan kembali ke yang pertama, yaitu mendefinisikan konflik lagi. Berarti bukan ini solusinya gitu. Kalau kita ilustrasikan next ya, ilustrasikan kepada
masalah keluarga, misalnya ada definisi konflik didefinisikan. Kenapa konflik? Orang tua anak, ya karena anak tiap hari gadget gitu ya, bermain gadget tanpa atau lupa waktu gitu, lupa waktu sehingga disuruh ini tidak ikut, dipanggil tidak mendengarkan ya, sampai orang tua marah-marah. Sebetulnya itu masalahnya, yaitu anak kecanduan gadget. Maka kemudian alternatif solusinya adalah kita mencari alternatif. Apakah memberi kesibukan, apakah kita cukup menasihati, apakah kita memberi hukuman, tapi hukuman yang mendidik. Karena di sini alternatif solusi, rumusnya harus yang tidak merugikan. Jadi bukan yang membuat sesuatu yang negatif pada pihak yang membuat konflik atau sumber konflik tadi. Nah, kemudian setelah itu kita berikan alternatif, maka kita akan pilih salah satu. Misalnya saja kita memberikan kesibukan pada anak. Nah, ini perlu di sini uji mental. Artinya apakah ketika kita pilih itu perasaan si anak itu tidak negatif atau tidak sakit hati atau apa, harus positif. Dan uji praktis kendalanya minim atau maksimal atau minimal. Kalau kendalanya minimal, itulah yang kita pilih. Ya, anak tidak marah, anak tidak sakit, kemudian mungkin orang tua juga bisa memanage waktu dan sebagainya. Nah, akhirnya kemudian kalau kita coba kemudian itu dipraktekkan, ya berhasil, nah maka itulah yang kita pilih. Tetapi jika tidak loh, dengan diberikan kesibukan kok tetap saja anak tidak kesibukan selesai, pegang gadget lagi dan sebagainya, berarti itu belum berhasil. Maka kita kembali lagi ke pertama, yaitu mendefinisikan masalah. Apakah benar sebetulnya masalahnya itu ini atau bukan, ya. Itu bisa dikembangkan dalam rangka menyelesaikan konflik. Oke, itu mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah monggo-monggo kita semua bisa mengembangkan atau meningkatkan kualitas keintiman ketika kita memang dalam situasi pandemi harus di rumah, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, bahkan dengan mertua kita. Sehingga ketika intimasi itu tercapai, maka yang terjadi adalah perasaan bahagia. Ya, di rumah bahagia, di rumah tidak bosan, di rumah tidak stres, di rumah tidak pengen marah-marah, tapi adanya senang. Nah, ketika kita senang, maka yang kita jalani ya berdampak pada aspek psikologi. Nah, ketika kita senang, maka kita melakukan semua aktivitas itu dengan senang dan akhirnya berhasil. Ya. Nah, itu kemudian bisa kita kembangkan gaya-gaya komunikasi yang positif untuk suami istri dengan gaya kontak penuh, untuk orang tua anak dengan gaya yang asertif. Kemudian ketika memanage konflik, kita menuju kepada win-win solution. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya berharap ini yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua, paling tidak memahami atau membuka wahana pencerahan seperti apa sebetulnya atau bagaimana sebetulnya untuk memanage komunikasi interpersonal di dalam keluarga. Itu saja Pak Sofyan dan teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan untuk Dr. Suciati SSMSI yang telah memberikan paparan pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan manajemen komunikasi interpersonal dalam keluarga pada pandemi COVID-19. Tentu ini akan bisa dapat banyak digali dari Bapak Ibu sekalian nanti yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Bu Suciati pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Monggo silakan. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait dengan manajemen komunikasi interpersonal dalam keluarga pada pandemi COVID-19 pada Bu Suci? Kalau keluarga sudah bahagia, mungkin nggak ada persoalan ya. Kelihatannya semua keluarga sudah bahagia ini.
Atau Mbak Anti tadi seperti tidak terbuka pada suami, ayo. Belanja online, Bu. Oh. Jadi bagaimanapun yang namanya keterbukaan itu tetap lebih baik daripada ketidakterbukaan apapun itu. Sofian, ada pertanyaan dari Mbak Sofian. Oke. Iya, kami monggo. Oke, saya buka dulu. Ini Ibu, bagaimana manajemen komunikasi untuk anggota-anggota keluarga yang tinggal berjauhan dan hanya bisa melakukan kontak komunikasi secara virtual? Monggo, Bu Suci. Oke. Terima kasih Mbak Ami. Ini ceritanya LDR ya, LDR jarak jauh. Sebetulnya di sini definisi sebuah komunikasi interpersonal tidak mesti tatap muka ya, tidak mesti harus tatap muka. Jadi komunikasi interpersonal atau intimasi itu bisa dibentuk dengan media. Nah, ketika kita dengan keluarga yang jauh atau tidak tatap muka langsung, tentunya manajemennya ya pakai media. Bukan berarti kalau kita medianya tidak tatap muka, kita tidak bisa berkomunikasi secara intim. Ya, artinya intim itu apa? Tadi dilihat dari ya di tingkat pribadinya sebuah message ya. Jadi bagaimana kita mengungkapkan curhat, perasaan, kemudian kekesalan, kebahagiaan, itu kan bisa juga dengan media. Jadi di sini yang berbeda hanya medianya, bisa pakai ya medianya banyak sekali ya, bisa pakai media yang personal ya, seperti WhatsApp, video call dan sebagainya. Tetap tidak mengurangi intimasi ya. Jadi intimasi itu sebetulnya bisa diukur dari jarak fisik, tetapi juga bisa diukur dari jarak emosional. Ketika jarak emosional itu tidak terkendala, tidak ada masalah. Dimanapun jarak itu berada di depan kita, maka yang terjadi tetap keintiman meskipun tidak seintim kalau kita tatap muka ya. Jadi tetap bisa menjalin keintiman walaupun medianya tidak harus tatap muka. Gitu kira-kira, Mas Sofian? Bu Suci. Iya, dengar Bu Suci. Apakah Bapak, Ibu, atau peserta yang lain ingin menambahkan atau bertanya? Monggo silakan. Selain dari Ibu Ami tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan pada Bu Suci. Atau aku tadi aja Mas Sofian yang tadi pagi sama Pak Irut itu Bu, emang nggak boleh ya kalau misalnya kita menyembunyikan, kayak kita bilangnya white lie lah, maksudnya bohong, niatnya baik kan, biar nggak ribut gitu. Jadi kita sembunyikan semua struk-struk belanjaan itu, kita hapus history di Tokopedia supaya dia nggak marah gitu kan, karena kita ngerasa itu juga uangnya kita juga nggak mau ribut. Nah, menurut Ibu gimana Bu? Kok Rizky sudah menduga kalau dia marah? Udah, Bu. Iya dong. Ya, karena Rizky kan itu berdugaan ya. Kalau kemudian kita terbuka, apakah pasti dia marah kan juga belum tentu. Ya, jadi di dalam keluarga itu saya katakan bahwa keterbukaan itu pasti lebih baik daripada ketidakterbukaan. Ketika Rizky belanja online, kemudian terbuka pada suami, kemudian suami mesti bertanya, alasannya apa gitu kan. Nah, ketika alasan Rizky itu masuk akal, kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Kenapa harus marah? Saya kira tidak harus marah kok. Itu kan baru dugaan Rizky saja. Ya, sebetulnya tadi problem komunikasi suami istri kan karena prasangka. Sebenarnya kita menduga-duga suamiku bakal marah kalau saya belanja online, belum tentu. Karena ketika kita saling terbuka dan saling memahami, ya, dan alasan itu masuk akal, pasti bisa diterima. Kalaupun itu salah, yang namanya interpersonal, yang namanya intimacy, itu bisa dimaafkan gitu loh. Soalnya jangan begitu ya, tidak akan membuat sesuatu yang negatif ya. Jadi, Rizky, bagaimanapun kondisinya, tetap harus terbuka. Ya, tetap harus terbuka. Kalau kemudian itu mengakibatkan suatu konflik, ya kita manage konflik itu. Ya tadi dengan win-win solution, ya sudah permintaan maaf dan sebagainya.
Kalau kemudian ada solusi yang baik, maka di situ akan jadi solusinya gimana. Kalau saya pengen begini, saya pengen belanja, kemudian begini-begini, pasti ada solusi yang bisa memuaskan atau jalan tengah bagi keduanya. Jadi pesan saya di dalam keluarga itu memang, sekali lagi, keterbukaan itu jauh lebih baik daripada ketidakterbukaan. Mungkin tadi kata Pak Heru juga benar, ketika nanti kalau dia atau suami tahu, bukan dari Frisky, dia tahu sendiri, itu malah apa tidak lebih berat gitu ya dampaknya. Berarti kamu sudah menipu saya, kamu kenapa tidak terus terang? Toh kalau terus terang saya juga tidak marah loh, apa nggak malah gelo kalau gitu? Gitu Rizky. Bu, tadi saya habis itu langsung bilang ke suami dan mengakui. Oh iya, Rizky nggak marah toh? Dia sih bilangnya ya udah, pokoknya tiap bulan nggak lebih dari sekian gitu sih. Makanya kita tidak boleh menduga-duga sebetulnya. Itu kan pikiran kita. Sebetulnya orang lain itu tidak bisa membaca pikiran kita ketika kita tidak mengungkapkan dulu. Oh iya, orang lain hanya bisa menduga, tidak bisa membaca sebetulnya. Ketika kita mengungkapkan, duduk persoalannya seperti ini toh. Oh, kamu pengen begini, maka sebaiknya begitu. Ya saya yakin suami Rizky juga nggak marah kan kalau kamu terbuka atau Rizky gitu? Enggak sih, Bu. Gitu Rizky. Iya, terima kasih Ibu. Ini ada banyak pertanyaan. Ya, ada banyak, ya, masih ada banyak pertanyaan Bu Suci. Ini diantaranya dari teman-teman mahasiswa. Jadi ada pertanyaan, saya mewakili suara hati teman-teman mahasiswa. Jenis keintiman yang mana ya Bu yang direkomendasikan untuk hubungan pacaran yang sehat? Monggo Bu Suci. Kurang jelas gimana? Saya mewakili suara hati teman-teman mahasiswa. Jenis keintiman mana ya Bu yang direkomendasikan untuk hubungan pacaran yang sehat? Monggo. Teman mana? Teman mana? Pacaran Bu. Pacaran Bu, pacaran yang sehat. Oh, pacaran yang sehat itu seperti apa gitu? Jenis keintimannya pakai yang mana? Oh, jenis keintiman. Ini mahasiswanya mesti punya pacar ya. Terus saya tidak bisa lepas ya dari visi misi UMY gitu ya. Sekarang itu zamannya ta'aruf ya. Jadi kalau saya ditanya pacaran, sekarang saya tanya balik. Definisi pacaran itu seperti apa gitu loh. Sebab kalau dalam konteks komunikasi interpersonal yang namanya intim, puncak keintiman itu adalah suami istri. Jadi masalah dengan pacar itu sebetulnya masih kalah dengan keintiman dari persahabatan. Karena pacaran itu sendiri banyak penipuan di situ. Terjadi banyak penipuan dalam berpacaran karena ingin dilihat sempurna oleh pasangannya. Jadi kalau ditanya jenis keintiman yang mana, ya kita lihat 5 keintiman itu sebetulnya jalan semua. Cuma kalau keintiman fisik itu kan kemudian ada batasnya. Keintiman fisik ya kalau dalam perspektif Islam jelas tidak ada. Kita tidak boleh kok membelai, menggandeng, merangkul. Tetapi justru kalau kemudian kita melihat ke barat sana, yang namanya pacaran itu keintiman fisiknya sampai pada hubungan seksual, itu beda lagi, beda budaya. Nah jadi kalau coba dikontrol lagi yang namanya pacaran itu bagaimana sih? Saya tanya Mas Sofyan dulu, pacaran itu apa toh Pak Sofyan? Saya belum tahu Bu definisi lengkapnya, monggo Bu Suci saja. Kita harus ya, supaya cocok dengan visi misi kita ya. Jadi kalau kita ganti ta'aruf kemudian itu kan siap menikah. Nah jenis keintimannya tadi kita lihat slide-nya dulu. Bagi yang mewakili mahasiswa yang punya pacar ini. Ya, keintiman intelektual, diskusi, misalnya tetap mendiskusikan bagaimana masa depan kalian nanti setelah menikah. Kemudian keintiman sosial sebentar ya, sebentar. Sebentar, teleponnya mati sebentar ya. Siap. Bisa dihubungkan kembali, Mbak Andi.
Nomor telepon yang Anda panggil saat ini tidak... Padahal makin panas ya. Diskusi sudah makin memanas. Ditunggu sebentar. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah. Apakah Oke teman-teman yang ikut diskusi, ini saya jelaskan, jadi kondisinya itu sinyal Bu Suci di Juwiring untuk internetnya nggak stabil. Jadi tadi dari tim di belakang layar menelpon Bu Suci. Iya, maaf Bu, putus Bu. Oke, Bu Suci udah masuk. Langsung Bu Suci. Tadi sampai mana ya Bu ya? Monggo Bu, dilanjut Bu. Oh, jadi pacaran tadi tuh? Sampai pacaran tadi. Kayaknya Ya, tadi sampai diskusi ya Bu ya? Jadi pacaran atau ta'aruf lah ya, saya kok kurang setuju ya kata pacaran. Ta'aruf itu pakai semua keintiman kecuali keintiman fisik. Ya. Jadi keintiman intelektual ya tetap mendiskusikan kualitas hubungan di masa depan. Keintiman sosial bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng bersilaturahmi ke tempat mertua, calon mertua, ke tempat orang tua, ke tempat saudara-saudara. Kemudian keintiman emosional, ya tetap curhat, persoalan, kemudian keinginan, kesedihan, kebahagiaan, dan sebagainya. Kemudian keintiman spiritual, ya kita meningkatkan kualitas agama kita bersama dengan calon pasangan kita, gitu. Halo, siap Bu Suci, sudah sangat jelas sekali, Ada pertanyaan berikutnya Bu Suci dari Pak Ardiman. Kalau permasalahan kantor, apakah juga perlu terbuka dengan suami atau istri, Bu? Oke. Pak Ardiman, terima kasih atas partisipasinya. Jadi kalau persoalan di luar rumah, persoalan kantor, persoalan di sekolahan, di tempat pekerjaan, begitu, apakah harus terbuka dengan suami atau istri? Harus, Bapak. Harus tetap terbuka dimanapun kita memperoleh persoalan itu. Misalnya, saya sekolah di S3 misalnya. Nah, kemudian di forum sekolah loh, ada yang naksir saya gitu ya misalnya. Padahal saya sudah berkeluarga. Saya akan cerita kok pada suami saya. Nah, sampai suami saya itu pernah ya, ada kecemburuan, ada ini karena melihat di HP saya, karena HP saya terbuka untuk suami. Ada yang undang lain gitu ya, ada yang manggilnya lain, kok ini nggak wajar, maka harus dia tanya ke saya, ini memang persoalan dengan teman di SD begini-begini. Memang ini loh Mas, teman saya di kantor itu kok ini ya enaknya gimana ya? Kok dia curigaan ke saya, dia menuduh saya ini, dia memfitnah ini, dia naksir saya seperti ini sih ya. Itu tetap Pak Ardiman harus diceritakan kepada suami. Kalau tidak diceritakan, nanti takutnya suami itu mendengarkan cerita dari teman kita, dari orang lain yang kemudian salah sangka. Nah, itu. Jadi tetap, bahkan kalau saya pribadi, mungkin ada yang tidak setuju. Saya pribadi yang namanya HP, kalau HP saya password untuk suami, maka berarti ada persoalan. Ada sesuatu yang dirahasiakan dan tidak boleh dibuka oleh suami. Jadi HP suami terbuka untuk saya, HP istri terbuka untuk suami. Jadi ketika saya melihat konco-konco perempuannya, oh ini. Kalau bisa saya kenal dengan teman-teman perempuannya. Jangan sampai kok ono SMS ini, nah kemudian dan sebagainya, atau pasang password, berarti ada sesuatu yang tidak atau disembunyikan. Ya, jadi buat Bapak Ardiman, sekali lagi persoalan apapun di luar sana, di tempat kerja dan sebagainya, itu tetap harus terbuka pada istri, karena siapa tahu istri kita itu justru memberikan solusi yang pas bagi kita untuk mengatasi persoalan itu. Karena kadang-kadang kita di luar sana itu merasa sedih gitu ya, sedih entah diperlakukan seperti apa oleh teman sekantor. Nah, istri atau suami atau pasangan kita itu menjadi penyiram gitu loh. Wes Thomas,
yang jenenge urip ya, yang namanya hidup itu kayak tidak lurus-lurus saja ya, kadang-kadang ini wis rapopo wis diperlakukan seperti itu, terima nanti tak bantu doa Mas supaya masalahmu selesai, atau solusinya harus seperti ini, atau saya perlu ketemu dengan temanmu dan sebagainya. Saya kira begitu, jadi tetap harus terbuka. Itu Pak Sofyan buat Pak Ardiman. Bu Suci, berarti tetap untuk permasalahan kantor yang tidak usah dipendam sendiri, istilahnya begitu. Ya nih Pak Sofyan sering pendam sendiri nih. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Bu Suci dari Bu Muria Indah. Beliau bertanya, keluarga bahagia itu yang seperti apa? Ya, terima kasih Bu Indah. Yang namanya bahagia memang abstrak, Bu. Yang namanya bahagia itu abstrak. Kadang-kadang tidak bisa dilihat orang lain. Tapi indikator fisik ya, indikator fisik atau yang bisa dilihat itu sebetulnya sering tersenyum. Tapi senyumnya senyum ikhlas ya. Jadi wajahnya itu akan mencerminkan adanya sesuatu yang tidak ada beban ya, tidak ada beban di dalam hatinya. Karena ketika seseorang itu menumpuk ya, bertubi-tubi beban, kemudian disimpan, dipendam, tidak diketahui oleh orang lain, itu sebetulnya dia menyimpan sebuah penyakit yang namanya stres atau depresi. Nah, ketika orang depresi itu lawannya adalah atau persamaannya kesedihan. Depresi itu sedih yang sangat tinggi, yang hampir tidak bisa teratasi. Kemudian ujung-ujungnya kalau orang depresinya itu terlalu berat, dia tidak mampu menampung itu, ke rumah sakit jiwa. Ya, jadi ciri orang depresi itu sebetulnya gampang. Banyak orang bertanya, Bu, ciri depresi itu piye? Ciri depresi kalau kamu sudah mulai tertawa sendiri, mulai bicara sendiri, itu depresi tanpa sadar loh itu. Bicara dan senyum. Nah, sehingga lawannya depresi itu kan kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan itu bahwa tidak ada beban mental ya yang ditanggung oleh semua anggota keluarga yang disimpan yang membuat dia sedih atau stres. Jadi semua itu sudah tidak ada yang disimpan atau dirahasiakan. Ya, itu membuat dia ketika menjadi sedih, ketika ini menjadi khawatir dan sebagainya. Yang dicirikan dengan tadi banyak senyuman, kemudian tidak ada beban, kemudian ya intinya mental dan fisiknya itu ya sehat-sehat saja. Artinya tadi tidak ada yang dirahasiakan yang membuatnya sedih. Nah, sedih itu lawannya dari bahagia. Ya, Bu Suci, tambah ada ini dari pertanyaan dari Bu Adianti untuk lebih mempertajam lagi indikator keluarga bahagia ini kok apa saja? Gimana? Indikator keluarga bahagia itu seperti apa itu? Tadi kaitannya sama pertanyaannya Bu Indah ya. Jadi keluarga bahagia itu seperti apa? Jadi keluarga bahagia kembali ke bahasan yang lalu bahwa ketika kita bisa membangun keintiman yang positif atau keintiman yang tinggi yang berkualitas, maka otomatis akan bahagia. Karena di dalam keintiman itu sendiri semua anggota keluarga saling terbuka, saling menerima, saling komitmen. Kemudian saling percaya, saling berbagi. Nah, ketika indikator dari keintiman itu dijalankan dengan baik, maka ya yang terjadi adalah kebahagiaan itu. Tidak ada yang dicurigai, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang melanggar komitmen berkeluarga, tidak ada yang misalnya mensupport, tidak setuju, alasannya apa tidak tahu, dan sebagainya. Sehingga ketika indikator itu terpenuhi, maka akan menuju kepada keluarga bahagia. Nah, keluarga bahagia tentunya ketika indikator itu terpenuhi tadi, maka kalaupun ada konflik itu akan konflik akan dimaknai secara positif ya. Kok ada sedikit konflik biasa itu jangan ditanggapi sebagai sesuatu yang negatif karena konflik memang tidak bisa dihindarkan. Jadi ketika keluarga itu tetap berpegang teguh pada indikator keintiman, terjadi konflik, maka dia akan kembali bahwa konflik itu positif. Pasca konflik masing-masing anggota tahu oh ternyata perbedaan kita dan kamu itu keinginan suami seperti ini, keinginanku seperti itu. Nah, sehingga bisa memahami pasangan. Nah, sehingga pasca konflik
Ketika saling mengevaluasi, berarti kalau suami tidak suka saya begini, saya tidak akan begini. Kalau saya tidak suka suami saya begitu, maka suami tidak akan berperilaku seperti itu. Nah, jadi pasca konflik itu hubungan akan semakin dekat. Nah, jadi untuk Bu Adianti bahwa indikator keluarga bahagia adalah keluarga yang tadi melakukan indikator-indikator dari intimasi tadi, yang saling terbuka, saling percaya, saling menerima, saling berbagi, saling komitmen, dan saling support. Ji, Bu Suci, ada pertanyaan lagi, tiga pertanyaan lagi, saya kira nanti cukup karena waktunya sudah mepet sekali. Ini ada pertanyaan dari Mas Zain, kalau pasang password, karena teman-teman cowok saya, terutama teman-teman SMA sama teman kuliah dulu itu, suka bercanda kelewat batas, Bu. Gimana ya, Bu? Oh, gitu. Ya. Sekali lagi, pasang password ya. Jadi ketika pasang password dengan alasan, mungkin nanti kalau suami atau pasangan tahu loh bercandanya berlebihan, itu gimana? Itu menurut saya itu tetap tidak efektif atau tidak positif ya. Ketika pasang password, itu suami atau pasangan kita akan curiga, ini kenapa di password? Nah, kalau kemudian di password, maka pasangan itu akan mencari tahu keluar. Kalau saya tidak bisa membuka HP ini, berarti saya harus cari tahu keluar siapa teman-temannya kayak apa. Itu malah membahayakan hubungan, ya. Jadi ketika ada kekhawatiran seperti itu, memang kita harus menjelaskan, Mas, Mbak, Mas, Bu, Dek, kalau misalnya ada teman yang namanya ini teman-temanku itu begini, itu terlalu kecandaannya terlalu berlebihan, mohon dimaklumi karena memang sifat-sifat mereka seperti itu. Nah, justru apa yang dilakukan oleh pasangan itu justru ingin kenal, ya. Siapa teman-temanmu yang kamu anggap berlebihan itu? Justru itu yang dilakukan. Jadi ketika kita terbuka, wis kenalan saja siapa teman-temanmu, kita malah jadi teman akrab dan tidak saling mencurigai. Jadi kok menurut saya kok terlalu berbahaya kalau pasang password, itu malah memberikan dampak yang kurang positif nanti di akhirnya. Jadi tetap yang kita angkat adalah keterbukaan dan diskusi saja, itu lebih efektif gitu. Ya, Bu Suci, masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun nanti menjawabnya agak sedikit cepat, Ibu, karena waktunya mepet sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Nizam. Mau bertanya, Ibu, apakah ada solusi buat orang tua yang sering berantem agar tidak berantem lagi? Oke, Nizam. Untuk orang tua yang sering berantem, sementara anak, Anda mungkin posisinya sebagai anak tidak punya kemampuan untuk melerai mereka, maka solusinya adalah carilah orang yang disegani oleh mereka berdua. Niza menghubungi apakah itu kakek, nenek, Pak D atau Bude, yang orang itu adalah orang-orang yang disegani oleh orang tuamu, ya. Artinya mereka lah yang kemudian turun tangan untuk bisa memberikan pengertian pada mereka. Karena ketika kamu masuk, kamu malah disepelekan, anak melu-melu, orang ngerti apa-apa, cah wingi sore dan sebagainya. Jadi solusinya seperti itu, gitu. Bu Suci, ada pertanyaan lagi ini dari Mas Alfandi. Selamat sore Bu Suci, perkenalkan saya Alfandi, bertanya mengapa ada suami istri setelah bercerai kok mereka tetap konflik ya Bu? Bukannya perceraian itu dipilih untuk menyelesaikan konflik mereka di masa lalu? Dan kira-kira sebagai anak sikap seperti apa ya Bu yang harus dipilih ketika berada di situasi tersebut? Monggo Bu Suci. Ya, orang tua pasca bercerai masih konflik. Itu karena masih ada komunikasi. Ya, jadi ketika sudah tidak ada komunikasi, pasti tidak ada konflik. Nah, artinya sebagai anak itu memang biasanya direbutkan atau diperebutkan oleh kedua orang tuanya, ditarik ke sana ke sini. Jadi sebagai anak harus bijak ya, Alfandi ya. Artinya kamu harus adil pada ibumu, ya, pada ibumu dan pada bapakmu. Kalau misalnya pasca konflik, pasca perceraian kok masih tetap konflik, berarti harusnya diminimalisir kontak komunikasi mereka. Toh mereka sudah tidak serumah ya, sudah tidak serumah.
Mbak Anti, apakah putus lagi? Nah, sekian hari saya di sini atau sekian hari saya di situ harus proporsional ya, artinya. Dan kemudian meminimalisir adanya kontak antara bapak itu yang sudah divorce tadi. Oke. Bu Suci, ada pertanyaan lagi dari Mbak Monik. Bagaimana cara komunikasi dengan orang tua jika sering terjadi perbedaan pendapat dan selalu mengemukakan egonya masing-masing sehingga tidak jarang hasil diskusinya selalu zong? Mohon solusi, Bu. Monggo. Ya, jadi banyak sekali keresahan anak-anak, kemudian anak-anak mengeluh bagaimana ini kok saya tidak bisa merukunkan orang tua, tidak memberikan solusi. Jadi sebetulnya itu tidak hanya kesalahan anak. Sekali lagi dalam konteks yang kita diskusikan tadi bahwa komunikasi interpersonal efektif antara orang tua dan anak itu tergantung juga pada gaya komunikasi orang tua. Jadi ketika gaya komunikasi orang tua pada anak itu negatif atau kurang bagus, maka ini tidak bisa dicari solusinya, harus diperbaiki dulu. Gaya komunikasi yang kemudian asertif misalnya yang dipilih baru bisa menyelesaikan. Kalau kemudian orang tua punya gaya komunikasi negatif, bagaimanapun ini anak tidak bisa membuat andil yang positif dari komunikasi mereka. Jadi kuncinya adalah gaya komunikasi orang tua harus positif dulu, sehingga ketika positif mereka mampu menampung opini atau opini atau pendapat dari anak untuk masukkan dalam interaksi di antara mereka. Jadi itu dulu harus diperbaiki. Untuk berikutnya Bu Suci, ini ternyata masih ada waktu perpanjangan waktu sekitar 10 menit lagi dari Mbak Dina Mutia. Saya izin bertanya, jadi mungkin beberapa anak termasuk saya sulit terbuka dengan orang tua karena takut mendapat penghakiman dan justru tidak mendapatkan solusi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk memulai terbuka dengan orang tua? Terima kasih, Bu Suci. Monggo. Ya, itu masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa anak takut pada orang tua karena gaya komunikasi orang tua pada anak itu negatif. Misalnya orang tua punya gaya komunikasi laissez-faire atau protektif, maka otomatis anak akan terdidik atau terbiasa untuk harus patuh manut pada orang tuanya. Nah, kalau sudah demikian, maka anak akan kemudian mengalihkan kedekatannya pada orang lain, karena itu mempengaruhi dari keinginan untuk berinteraksi secara baik, ya. Jadi kalau misalnya orang tua itu seperti itu, ya susah juga kita akan berbicara secara lebih baik kepada orang tua. Nah, solusinya ya tadi harus diperbaiki dulu gaya komunikasi dengan orang tua atau gaya komunikasi orang tua terhadap anak. Kemudian anak memang belum bisa berbuat banyak ketika orang tuanya tidak atau belum melakukan gaya komunikasi yang sifatnya demokratis atau asertif. Nah, caranya menyadarkan orang tua yang seperti itu, karena salah itu tidak selalu kepada anak, tapi juga orang tua. Tadi juga saya sudah singgung, tolong cari orang yang disegani oleh orang tuamu untuk bisa mengubah gaya komunikasi orang tua tersebut. Ketika orang tua sudah mau mengubah, mau mendengarkan pendapat opini dari anak, otomatis anak bisa masuk, ya. Anak bisa masuk ke ranah persoalan orang tua mereka. Gitu. Itu Pak Sofian. Oh, siap Bu Suci. Jadi memang sangat dinamis sekali di dalam komunikasi antara anak dengan orang tua dengan atau sama suami istri. Ya. Untuk berikutnya Bu Suci, kami minta untuk menyampaikan closing statement. Monggo Bu Suci. Oke ya, terima kasih untuk closing atau penutup. Jadi apapun persoalannya dihadapi dalam komunikasi interpersonal keluarga, anak ke orang tua, suami dengan istri atau mertua dengan penantu, itu semua pasti ada solusinya.
ketika kita menjalankan prinsip-prinsip intimasi itu dengan baik, ya, tadi saling terbuka, saling percaya, komitmen, kemudian saling menerima, saling berbagi, dan saling support, maka otomatis persoalan itu akan terkendali, ya. Persoalan atau masalah dalam keluarga akan terkendali. Tapi jangan lupa bahwa konflik dalam interpersonal juga tidak bisa dihindarkan. Ketika ada konflik, jangan memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif, ya. Tapi konflik adalah sesuatu yang positif. Artinya dengan konflik kita bisa memahami perbedaan dengan anggota keluarga yang lain. Nah, sehingga ketika konflik dipahami sebagai sesuatu yang positif, maka pasca konflik hubungan makin erat dan makin dekat. Jadi tidak ada alasan bagi kita yang ingin bahagia gitu, ketika kita merasakan bahwa memang kita sudah membangun intimasi dengan baik, pasti kita akan bahagia dengan keluarga kita. Ya, selamat sore begitu kesimpulan saya. Semoga semua bisa melakukan dengan baik dan berusaha dengan seoptimal mungkin, ya, untuk kita, ya. Terima kasih. Halo? Halo, J, sudah Bu Suci? Ya, demikian Ya. tadi closing statement dari Ibu Dr. Suciati SOS MSI tentang komunikasi interpersonal dalam keluarga di era COVID-19 ini. Paling tidak yang saya garis bawahi adalah mengembangkan kualitas keintiman itu menjadi sangat penting di dalam hidup berkeluarga, bahwa perbedaan itu adalah rahmah dan bisa disikapi secara positif. Untuk itu kami sampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Mbak Mas yang telah bergabung pada acara webinar Prodi Ilmu Komunikasi pada sore hari ini. Untuk selanjutnya saya akhiri dan saya kembalikan pada Mas Irwan Sudiwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.